launching VM cell error Custini terminal. Ternyata ada error teman-teman di Linux-nya ya teman-teman ya, di Linux-nya ada error. Kita akan coba ini tuh langsung kayak gini ya. Kita akan coba restart deh. Kita akan coba restart. Kita akan coba lihat untuk bagian ini biasanya untuk advance mode ya. Di advance CPU kita lihat ini sudah Intel Adaptive Thermal virtualisasinya teman-teman, jadi ini harus diaktifkan ya virtualisasinya ya. Oke, sudah exit, lalu di sini kita akan save change, yes. Oke, jadi tadi belum sehingga tadi ada error ya. Virtualisasi itu harus diaktifkan teman-teman kalau kalian pengen menggunakan Linux ya, seperti itu. Dan sekarang ini harusnya sudah bisa sih tuh VM Linux B. Oke, untuk kalian lihat jadi ada kayak gitu tadi. Oke, yep, oke teman-teman. Nah sudah ya, kita langsung aja buka di sini terminalnya Penguin. Yes, sudah teman-teman. Jadi untuk Linux itu konfigurasinya cukup lama, tapi di sini ketika kita buka lagi seperti itu ternyata ini bisa teman-teman. Ini kita bisa buka Inkscape yang tadi. Nah tapi di sini ada satu hal yang menarik menarik karena bahkan nggak bisa jadi di sini nggak bisa Bluetooth teman-teman ya, walaupun kita sudah pasang adapter di sini dia nggak mau. Oke, adapternya dia nggak mau teman-teman. Oke, dia nggak mau. Dan di sini sepertinya agak kurang stabil teman-teman untuk Linux-nya, karena tadi ketika kita buka ternyata dia error. Tuh ada yang error dan Inkscape-nya dia nutup sendiri seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa permasalahan ya teman-teman, lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kita yang penting kita sudah bisa menjalankan Chrome OS Flash untuk komputer semi portable. Yap, kenapa semi portable? Karena kita membutuhkan komponen lainnya teman-teman untuk membentuk sebuah komputer sehingga komputer itu jadi portable. Karena itu kita tidak pakai komponen lain, jadi hanya SSD saja. Makanya di sini kan hanya software aja teman-teman. Jadi di sini aku sebut komputer semi portable. Kalian bisa menjalankan di mana-mana, tapi kalian harus membutuhkan komponen pendukung lainnya sehingga ini menjadi komputer portable. Enggak ding, soalnya komputernya itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana kan. Seperti itu bro. Dan permasalahan yang tadi sudah bisa kita atasi ya. Untuk Linux yang tidak bisa jalan itu karena tadi ya virtualisasinya. Terus yang kedua itu ada beberapa software yang memang ketika kita jalankan di komputer yang tidak kita install ya teman-teman. Artinya kita kan installnya di komputer yang sana ya, komputer sana lah. Ini aku bilang komputer sana gitu kan. Kita install Linuxnya di sana. Nah, tetapi ketika kita ubah SSD-nya itu dipasang di komputer yang ada di sini. Nah, itu tadi permasalahannya teman-teman. Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dijalankan yang ada di Linux ya, seperti itu. Dan ada yang bisa dijalankan tapi tiba-tiba error dan ada yang bisa sukses dijalankan. Jadi sangat bervariasi teman-teman, seperti itu ya. Nah tetapi ketika kita ubah lagi ke komputer sana gitu ya teman-teman, semuanya normal teman-teman, kayak gitu. Nah maka dari itu di sini saya pribadi memberikan saran pada teman-teman semuanya, kalau karena ini di SSD ya, kan kita memiliki space penyimpanan yang cukup besar kayak gini. SSD kira-kira 120 lah ya, itu yang paling kecil di pasaran kayaknya pas aku lihat-lihat di marketplace seperti itu ya. Kita bisa buat beberapa akun ya teman-teman. Misalnya di komputer sini kita buat di akun kedua gitu ya teman-teman ya, lalu kita buat Linux, kita install Linux seperti itu bro. Kita install Linux, setelah itu kalau kita ada di komputer sana berarti kita pakai Linux yang itu. Kalau misalnya kita komputer sini berarti kita pakai Linux yang ini, gitulah teman-teman. Seperti itulah intinya teman-teman. Jadi kita punya beberapa akun gitu yang teman-teman ya. Jadi akun di komputer satu, akun di komputer 2
Nah, seperti itu. Lanjut di eksperimennya selanjutnya di sini di video ini langsung aja kita beralih ke kita coba nih, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kemarin kita coba di SATA, jadi pakai kabel SATA ya, langsung nyolok ke motherboard sehingga kita mendapatkan kecepatan maksimal dari SSD. Sedangkan untuk yang saat ini di sini aku penasaran kalau misalnya ini kita coba pakai enclosure. Jadi kita pakai port USB, teman-teman. Nah, langsung aja ke laporannya. Sekarang ini lebih ekstrim, itu sudah tak copot, ini dia. Jadi kita akan lakukan ini dari ini ya, enclosure teman-teman, seperti ini. Kita akan langsung saja hubungkan ke port USB. Kalau ada sih USB yang biru kalau bisa, soalnya ini nggak ada yang biru ya. Oke, nggak ada yang biru karena ini yang lama teman-teman. Kalau ada yang biru ini cepet. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita akan langsung saja untuk jalankan teman-teman. Oke. Nah di sini dia nggak ada yang terhubung ya untuk SATA-nya. Kita akan lihat di sini pasti akan F1 harusnya. Wow, ternyata bisa langsung teman-teman. Di sini dia sekarang booting menggunakan nih, kalian lihat nih. Dia biru ya teman-teman ya, biru-biru berarti dia itu sedang digunakan ya teman-teman. Tuh kalian lihat di sini, wah ternyata bisa teman-teman, keren. Kita bisa pakai SSD seperti ini dan kita lihat performanya di sini, wah ngeri banget ya. Karena ini browser, jadi ini saya rasa tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Di sini tuh kita lihat. Oke. Nah ini dia untuk filenya dan lain sebagainya di sini. Oke, kita lihat apakah ini bisa kita untuk menjalankan Linux. Kita terminalnya dinyalakan dulu ya. Oke. Wah, kita bisa booting ke USB ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di komputer kalian itu ada boot yang lain, misalnya Windows kayak gitu, kalian perlu F1 dulu ya teman-teman, lalu kalian cari booting yang ada di situ. Wah, ini benar-benar portable ya. Kita tidak hanya ini aja, kita tidak hanya bisa gonta-ganti komputer atau PC, bahkan kita juga bisa pakai USB. Oke. Oh, ini agak lama padahal itu SSD. Oke, sudah. Sekarang kita akan jalankan Opera. Padahal ini SSD kan harusnya cepet ya teman-teman ya, jadi agak terbata-bata. Ini tidak semua software yang ada di sini tuh bisa teman-teman. Oke, seperti itu, dan ini benar-benar agak lama. Oke, dan itu nge-close, artinya di sini gagal. Ini nge-close sendiri ya tadi ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi oke, kira-kira seperti itu eksperimen kita ya teman-teman. Kita tutup untuk uji coba langsung memakai USB ini ya teman-teman, pakai enclosure. Kita pakai enclosure dan pada kenyataan bisa. Oke, di sini kita menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ini untuk Chrome OS Flex, dia bisa dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain ya, tergantung SSD-nya teman-teman. Jadi yang diinstal di SSD kalian itu kalian bisa pindahkan dari satu PC ke PC yang lain ya. Tapi kalian perlu atur dulu boot table-nya, bootnya kemana dulu ya. Jadi pastikan ke source dari Chrome OS-nya ini teman-teman ya. Untuk bootnya kalian atur dulu sebelum ini masuk ke sini. Tetapi kalau misalnya di sini itu hanya ada satu aja, misalnya hanya Chrome OS Flex ini aja teman-teman, tidak ada boot yang lain, misalnya Windows itu nggak ada, ya dia akan lari langsung ke sini teman-teman. Ya kayak ini, kayak yang di USB ini, tanpa kita harus setting-setting, dia langsung lari ke bootnya seperti itu. Terus yang kedua adalah ini sangat tergantung dengan onboard ya teman-teman ya. Karena ketika kita pakai perangkat-perangkat yang ada di luar seperti adapter itu banyak yang masih belum support teman-teman, sehingga ini masih kesusahan untuk itu. Bahkan ini juga dia hanya pakai LAN ya teman-teman, kalian lihat itu pakai LAN seperti itu. Terus yang ketiga, oh ya, kecuali kalau kamu laptop ya,
biasanya kan udah satu paket. Terus yang ketiga adalah di sini tadi ketika kita ganti komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah kayak gini, ini kayak ada itu ya teman-teman ya, di bagian grafiknya yang jelas teman-teman. Makanya ketika kita pas cobain yang tadi pas di siang hari itu kan kita langsung stuck ya di situ ya, di logonya aja gitu ya, padahal itu ada di ini ya, di graphic card eksternal gitu ya. Ternyata memang itu juga berpengaruh ketika kita ubah jadi yang internal teman-teman, seperti itu. Dan gini, kemampuan prosesor pun juga itu berpengaruh teman-teman yang virtualisasi ya, karena di sini yang aku pakai ini dia tidak full virtualisasi dia, jadi hanya kayak setengahnya ya teman-teman, karena ada beberapa fungsi virtualisasi yang dia nggak bisa. Jadi ya ini kayak gini ya teman-teman, seperti itu. Terus yang keempat adalah ini, sebagian besar di sini untuk Chrome OS Flex ini yang terbaru ya teman-teman. Yang terbaru itu sama dengan Chrome OS teman-teman. Oke, jadi ini pun juga kita bisa ganti, kalian ganti di Flex aja kayak gini, atau kalian juga bisa floating nih kayak gini teman-teman, tuh kayak gini ya, jadi bisa seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Terus yang kelima aku lupa ini apa, udah tak sampaikan atau belum ya. Ini yang jelas ini bisa kita jalankan dari enclosure USB teman-teman, seperti itu. Jadi tidak harus dikoneksi SATA seperti itu. Tapi untuk masalah kecepatan nih ya berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Untuk USB agak lebih kurang cepat. Cuman ini ya termasuk cepat karena ini ringan. Cuman yang nomor 6 ya permasalahannya ada di Linux-nya teman-teman. Ada di Linux-nya nih. Di sini Linux bermasalah. Terus yang nomor 7 adalah di sini kita juga bisa sebenarnya kita bisa untuk menggunakan Android ya teman-teman ya. Di Chrome OS Flex kita sudah tunjukkan ya teman-teman di video yang sebelumnya. Tapi kita agak tricky karena berbeda dengan ketika di Chrome OS ya teman-teman. Chrome OS yang dia sudah ya, memang dioptimalisasikan Android juga di situ. Tapi kalau ini tricky, kita pakai Android Studio teman-teman, dan kita install ADV-nya, Android Device Manager-nya teman-teman. Tapi kita pilih image yang dia itu ada Google Play Store-nya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada Google Play Store. Tapi kalau ada dia bisa langsung, misalnya kalian tutup itu ya ADV-nya, kalian tutup stop, nanti kalian buka lagi itu tetap sama teman-teman, jadi kesimpan. Jadi kalau kalian udah login di awal nanti akan kesimpan di situ. Kalian bisa langsung install beberapa aplikasi Android yang tersedia di Google Play Store itu, dan kalian bisa mainkan di situ di emulator ya. Nah tetapi itu tergantung ke PC kalian teman-teman. Jadi semakin bagus PC kalian, terutama untuk virtualisasinya dan prosesor juga berpengaruh ya teman-teman, maka akan banyak game yang tidak crash. Karena pas kita tadi coba itu kadang agak crash juga teman-teman ya. Jadi kayak tiba-tiba ngehang dan nge-close sendiri, seperti itu teman-teman. Gitu. Yang nomor 8 adalah di sini untuk IO-nya gampang ya teman-teman ya. Untuk ini kalau untuk audio kayak gini, kalau misalnya pas audionya itu pas tadi kan kita coba Type C ya, kita pakai Type C itu yang udah nancap di situ dan ternyata nggak bisa. Cuman kita perlu untuk cabut lalu pasang lagi dan itu bisa langsung pindah ke situ teman-teman. Dan itu ya untuk Chromebook dan Chrome OS Flex juga sama kayak gitu. Jadi dia akan langsung ngubah sesuai dengan itu yang kalian colokkan itu, seperti itu teman-teman. Oke, terus yang nomor 9 itu sebagian besar yang ada di Chrome Flex bisa teman-teman, termasuk ini teman-teman. Nah ini dia organizing. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa juga mengorganisasi yang ada di sini ya. Jadi ini sangat relevan seperti itu. Terus yang nomor 10 adalah kita bisa menjalankan Android Studio dengan lancar juga di sini teman-teman. Jadi untuk yang Android Studio itu kan ada juga versi yang untuk Chromebook teman-teman. Jadi kita bisa pakai yang itu, seperti itu, yang memang sudah dioptimalkan di Chromebook. Terus untuk yang nomor 11 teman-teman, yang nomor 11 ketika kita pindah ya, kita pindahkan di sini itu semua file tetap sama teman-teman, file masih ada. Dan di sini untuk Linux-nya termasuk ini ya teman-teman ya, untuk penyimpanan yang ada di sini, walaupun beberapa aplikasi Linux itu nggak bisa jalan di beberapa PC, jadi
tidak misalnya kita bisa jalankan di PC tertentu, nanti di PC lain ketika kita ubah ke situ nggak bisa jalan, seperti itu. Kemungkinan besar karena ada register ke hardware, kemungkinan ya teman-teman. Jadi misalnya aku install di sini, mungkin aku jalankan di yang lain itu agak kurang kompatibel, seperti itu teman-teman. Jadi permasalahan perbedaan hardware, tapi kalau untuk yang lain-lain lancar teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan itu yang nomor 13 adalah kita bisa menggunakan dictation. Ya, kita bisa gunakan dictation teman-teman di sini kan. Jadi ya sudah bisa kayak gini. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja untuk pembahasan penutup pada kesempatan kali ini. Ya, jadi setidaknya di sini kita agak menghilangkan rasa penasaran lah. Dan ini terjawab sudah kayak gini teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, dan tampilannya ngeri ya, kayak gitu teman-teman ya, keren banget, keren deh. Cuman ya memang itu ya, untuk Chrome OS Flex memang dia tidak ada Android ya, tidak ada Androidnya. Oh ya, di sini untuk ini ya teman-teman ya, aku coba untuk di sini ya, aku pengen cobain. Aku pengen cobain kamera. Di sini kita akan langsung cobain kameranya teman-teman. Kan biasa kalau misalnya kalian mau gunakan box zoom seperti ini udah terkoneksi dan itu langsung ya, langsung nyala teman-teman. Dan oke, dia bisa teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan langsung untuk webcam eksternal kayak gini teman-teman. Oke. Alright, dan clean ya seperti itu. Cuman masalah adapter aja yang gagal. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, lo kok ditutup bro? Wah, ini ditutup, malah ditutup dulu. Bentar, ini kita yang tutup ini. Waduh. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa laporan tentang Chrome OS Flex. Nah, ya jadi kira-kira ya seperti itulah teman-teman ya. Dan bagiku sendiri ini sangat cocok untuk digunakan sebagai daily driver, terutama bagi kita yang banyak sekali berurusan dengan berbagai macam akun-akun Google teman-teman. Sehingga di sini aku juga tidak ribet-ribet lagi untuk login seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya mau kita ngetik pun juga kita bisa langsung pakai suara aja gitu kan, lebih simple gitu kan. Dan tidak hanya kita harus pakai kabel SATA gitu ya, kita pakai USB pun bisa teman-teman ya, pakai enclosure kayak tadi ya teman-teman yang kalian lihat. Keren banget dan portable banget. Kalau misalnya kalian pas ada di komputer yang dia itu ditutup, ya udah kalian tinggal colokin aja USB kalian, langsung ganti booting ke SSD kalian, udah beres. Kalian bisa langsung load si Chrome OS Flex karena ini cukup ringan, sehingga ya menurut saya tidak terlalu bermasalah sih teman-teman. Tidak terlalu berat lah kalau misalnya kalian pakai port USB. Dan yang paling penting adalah keamanan sih teman-teman ya. Di sini yang tadi ya udah jelasin bahwa kita bisa lebih aman, terutama kalau misalnya SSD kalian itu pas nyolok di komputer dan ada orang yang dia mau ngakses SSD kalian, itu tidak bisa teman-teman. Jadi tidak bisa melihat file-file yang ada di dalamnya, bahkan membuka pun juga tidak bisa, mau melihat aja nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi kalian perlu login dengan akun yang sama gitu yang kalian gunakan. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa login dengan akun kalian gitu ya, ya di sini secara awam gitu ya kita tidak bisa mengakses file-file yang ada di internal itu teman-teman. Nah, ini untuk yang awam ya, dari segi awam yang kayak aku kayak gini teman-teman. Nah, kurang tahu juga kalau misalnya buat yang expert mungkin bisa teman-teman, bisa untuk menjebol. Aku kurang tahu, tapi sampai saat ini aku belum pernah ngelihat ada yang bisa seperti itu teman-teman. Dan untuk selebihnya ya ini mirip-mirip Chrome OS ya teman-teman ya, Chromebook. Kalau misalnya kalian biasa pakai Chromebook, saya rasa ini akan sangat lebih mudah menyesuaikan seperti itu ketika kalian mau pakai Chrome OS Flex. Jadi ya sudahlah, fleksibel aja gitu ya teman-teman. Jadi tidak usah ya Chromebook aja atau Windows aja, enggak, kita fleksibel. Mana yang bisa kita pakai ya kita pakai gitu ya teman-teman. Seperti aja gitu ya teman-teman. Dan untuk masalah keamanan, saya rasa ini aku bisa merekomendasikan ya untuk Chrome OS Flex ini. Semuanya udah dari Google semua ya teman-teman. Untuk membuat recovery-nya pun juga sama, kita pakai Google Chrome Recovery ya, yang ada di extension itu yang langsung dari sumbernya. Sehingga di sini oke lah. Oke, kira-kira itu aja ya teman-teman ya. Tadi udah ditutup ya sudah. Bye.